Sahabat tani semua dimanapun Anda berada, di dalam video ini saya ingin mengajarkan kepada Anda bagaimana cara meminimalkan biaya produksi. Jadi, tonton sampai habis, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum itu, subscribe dulu channel ini supaya tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Sahabat tani, tidak bisa dipungkiri ya, bahwa yang namanya biaya produksi itu mempengaruhi seberapa besar keuntungan yang akan kita dapati. Semakin besar biaya produksinya, sahabat tani semuanya, pasti keuntungan yang akan kita dapati semakin kecil. Tetapi sebaliknya, ketika kita bisa menurunkan biaya produksi atau meminimalkan biaya produksi, maka semakin besar pula keuntungan usaha yang akan kita dapati, sahabat tani semuanya. Untuk itu, saya akan ajarkan satu persatu apa saja yang bisa Anda minimalkan. Oke? Jangan di-skip, tonton sampai habis. Yang pertama, sahabat tani semuanya, adalah Anda harus berkelompok tani, sahabat tani semuanya. Saya banyak sekali ketemu petani-petani, terutama petani saya, belum terdaftar di dalam anggota kelompok tani ya, sahabat tani semuanya. Padahal ketika kita terdaftar sebagai anggota dari kelompok tani, maka banyak banget manfaat yang kita dapati. Yang pertama, sahabat tani semuanya, adalah kita tidak akan ketinggalan informasi. Bayangkan sahabat tani semuanya, banyak sekali kejadian terutama di daerah saya, banyak petani-petani yang belum terdaftar sebagai anggota kelompok tani tidak tahu informasi. Ketika mereka tidak tahu informasi, sahabat tani semuanya, seperti kondisi yang sekarang ini, kondisi curah hujan bagaimana sebetulnya disampaikan oleh penyuluh pertanian di kelompok tani, dan ketika mereka tidak tahu, maka yang terjadi ketika asal tanam, tanamannya mati, sahabat tani semuanya. Ini bahaya banget. Makanya Anda harus terdaftar di kelompok tani. Selain itu juga, terdaftar di kelompok tani, sahabat tani semuanya, ada manfaat khusus yang didapati, yaitu apa? Anda bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, sahabat tani semuanya. Nah, contohnya apa? Urea misalnya. Urea, ketika Anda berkelompok tani, maka akan dapat subsidi ya, sahabat tani semuanya. Urea itu harga subsidinya cuma 90.000 per sak, sahabat tani semuanya. Murah kan? Dibandingkan dengan Anda beli urea non subsidi, pasti harganya lebih mahal. Maka dari itu, saya penyuluh pertanian lebih merekomendasikan Anda untuk menurunkan biaya produksi adalah Anda harus berkelompok tani. Nah, selain itu juga Ponska, sahabat tani semuanya. Tahu Ponska kan? Ponska itu merupakan salah satu pupuk lengkap atau pupuk NPK, sahabat tani semuanya, yang terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium, sahabat tani semuanya. Nah, Ponska itu sendiri, sahabat tani semuanya, ketika kita masuk di kelompok tani, harga yang kita dapati pupuk bersubsidinya adalah cuman Rp1.000 per sak, sahabat tani semuanya. Bayangkan kalau Anda beli di toko-toko atau beli di tempat-tempat pertanian yang lain, sahabat tani semuanya, berapa harga Ponska kira-kira? Nah, maka dari itu, dengan berkelompok tani banyak sekali manfaatnya ya, sahabat tani semuanya. Dan juga ya, sahabat tani semuanya, ketika kita masuk dalam kelompok tani, kita melakukan gerakan namanya gropuyokan, misalnya sahabat tani semuanya. Misalnya pengendalian hama tikus dilakukan secara bersama-sama, otomatis biaya yang dilakukan jadi lebih murah ya, sahabat tani semuanya. Dan lagi kalau misalnya Anda tergolong dalam kelompok tani juga, tergabung dalam kelompok tani, maka ketika gropuyokan itu dilakukan secara massal, secara beramai-ramai, maka bisa jadi kemungkinan akan Anda dapat bantuan dari dinas pertanian setempat untuk pengendalian, contohnya hama pengendalian tikus itu, sahabat tani semuanya. Nah, makanya dengan berkelompok tani itu banyak banget manfaatnya, sahabat tani semuanya. Nah, ketika hama itu dikendalikan secara bersama-sama, biaya pestisida atau biaya racun yang digunakan jadi semakin sedikit, dan lagi usaha yang dilakukan jadi semakin sedikit, sahabat tani semuanya, karena dilakukan bersama-sama. Untuk itu, ketika Anda ingin menurunkan biaya produksi, yang pertama adalah ikutlah dalam kelompok tani. Oke, itu sahabat tani semuanya yang pertama. Yang kedua, sahabat tani semuanya, adalah ganti pestisida dan pupuk kimia menjadi pupuk organik atau buatan sendiri, sahabat tani semuanya. Ini perlu dilakukan ya.
Karena dengan Anda membuat sendiri, otomatis biaya produksi jauh lebih murah dan lebih sedikit, sahabat tani semuanya. Dan lagi, selain dari lebih murah, resiko yang Anda dapati bagi tanaman Anda jauh lebih sedikit. Karena apa? Karena yang namanya organik atau buatan sendiri ya sahabat tani semuanya, itu memungkinkan bukan cuma tanamannya subur, tetapi tanahnya juga subur, sahabat tani semuanya. Banyak banget bisa dimanfaatkan. Contohnya ketika kita ingin menambahkan nutrisi ya, gunakan penambahan abu sekam. Penambahan abu sekam juga sudah saya jelaskan dalam video yang ini. Kemudian gunakan juga sekam, sahabat tani semuanya. Sekam juga sudah saya jelaskan di dalam video yang ini juga. Kemudian lagi misalnya Anda gunakan pupuk buatan sendiri, contohnya fermentasi kencing kelinci, misalnya banyak sekali yang bisa dibuat, dan lagi banyak sudah penelitian-penelitian ya sahabat tani semuanya, ternyata pupuk buatan sendiri itu juga bisa seefektif pupuk kimia sahabat tani semuanya. Yang penting Anda membuat sesuai dengan yang direkomendasikan. Banyak banget kok tutorial-tutorialnya di internet, dan banyak juga tutorial-tutorialnya di YouTube. Dan banyak juga tutorialnya kalau Anda mau berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, minta ajaran ke PPL, datangi PPL, Pak atau Bu, ajarin dong saya bikin pestisida nabati, ajarin dong saya bikin pupuk nabati atau pupuk organik. Maka pasti seorang penyuluh pertanian akan ngajari Anda sahabat tani semuanya, sehingga Anda tidak salah buat dalam pembuatan pupuk atau pestisida organik. Kalau pestisida organik sahabat tani semuanya, Anda juga bisa berkoordinasi dengan pengamat hama setempat sahabat tani semuanya, karena pengamat hama itu menguasai lebih banyak soal pembuatan pestisida nabati, sehingga ketika Anda misalnya sudah berkoordinasi dengan penyuluh pertanian dan pengamat hama, Anda diajari gimana caranya pembuatan pestisida yang murah dan efektif sahabat tani semuanya, maka pasti biaya produksi dapat Anda kurangi sahabat tani semuanya. Oke, ingat, buatlah sendiri. Oke. Oke, yang ketiga sahabat tani. Yang ketiga adalah gunakan yang namanya agensi hayati. Anda sudah tahu agensi hayati? Pada dasarnya sahabat tani semuanya, kita tidak lepas dari yang namanya mikroorganisme sahabat tani semuanya, atau bakteri. Karena bakteri itu berperan dalam proses penguraian sahabat tani semuanya. Nah, ketika di tanah ya sahabat tani semuanya memiliki mikroorganisme serta bakteri dalam jumlah yang banyak, maka otomatis tanah itu dapat menguraikan sisa-sisa bahan organik yang ada di tanah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman sahabat tani semuanya. Nah, mungkin selama ini kalau Anda sudah terbiasa menggunakan bahan-bahan kimia di tanah Anda, maka saya yakin mikroorganismenya atau populasi mikroorganismenya jadi semakin sedikit. Maka perlu Anda tambahin sahabat tani semuanya. Banyak banget kok yang namanya mikroorganisme atau bakteri ini yang bisa kita olah sahabat tani semuanya. Contohnya yang murah ya sahabat tani semuanya, namanya trichoderma. Nah, trichoderma itu bisa dibikin trichoderma cair, juga bisa dibikin yang namanya trichoderma padat. Trichoderma itu juga murah sahabat tani semuanya. Untuk melakukan pembelian, sahabat tani semuanya bisa tanya ke penyuluh setempat atau pengamat hama setempat. Karena penyuluh dan pengamat hama biasanya tahu di mana orang yang jual trichoderma yang langsung diproduksi oleh produsennya sahabat tani semuanya. Nah, dengan satu bungkus ya sahabat tani semuanya, dengan satu bungkus trichoderma itu bisa dibuat dalam skala banyak banget sahabat tani semuanya, agensi hayatinya. Nah, maka dari itu Anda pasti dapat mengurangi biaya produksi Anda kalau sudah diberi mikroorganisme itu sahabat tani semuanya. Oke, silakan. Oke, yang keempat. Yang keempat sahabat tani semuanya adalah gunakan peralatan bikinan sendiri sahabat tani semuanya. Nah, sekarang banyak banget loh yang namanya TTG atau teknologi tepat guna. Nah, teknologi tepat guna itu sahabat tani semuanya adalah teknologi buatan kita orang biasa untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, banyak banget TTG atau teknologi tepat guna buatan sendiri yang bisa Anda buat sahabat tani semuanya untuk mengurangi biaya produksi Anda. Contohnya apa? Contohnya alat tanam jagung misalnya. Alat tanam jagung itu juga bisa dibuat dengan cara sendiri sahabat tani semuanya. Tutorialnya banyak banget di internet.
Kemudian juga alat pemupukan. Alat pemupukan juga ada, sahabat tani semuanya. Nah, dengan menggunakan alat pemupukan itu, Anda nggak perlu lagi nugal terus kasih pupuk. Nggak perlu, sahabat tani semuanya. Dan nggak perlu capek-capek Anda naruh pupuk di tanaman Anda, nggak perlu capek. Ketika Anda tancap seperti itu, maka pupuknya langsung keluar, sahabat tani semuanya. Dan itu sangat-sangat murah. Modalnya apa? Paralon 1 inci, sahabat tani semuanya. Kemudian lagi ada besi, kemudian yang lain-lain. Tutorialnya akan segera saya buat kepada Anda ya, sahabat tani semuanya. Dengan membuat yang seperti ini, maka biaya produksi Anda jadi lebih murah, sahabat tani semuanya. Karena ketika Anda menggunakan alat yang seperti ini dan pekerjaan Anda cepat selesai, sahabat tani semuanya, maka Anda cepat pulang. Dan kemungkinan Anda punya waktu yang lebih banyak untuk melakukan pekerjaan yang lain, sahabat tani semuanya. Oke, artinya apa? Cari teknologi tepat guna yang dapat mengurangi ya, sahabat tani semuanya, waktu Anda, tenaga Anda, dan biaya Anda dalam melakukan proses produksi usaha tani Anda. Banyak banget. Bahkan yang saya lakukan juga, alat pengukur kesuburan tanah itu juga bikin sendiri. Jadi saya tahu tanah ini subur atau tidak. Itu dibikin dengan cukup modalnya Rp30.000, sahabat tani semuanya. Kalau mau lihat bagaimana cara pembuatannya, ada juga di video ini ya, sahabat tani semuanya. Nah, jadi ketika kita melakukan teknologi tepat guna yang kita buat sendiri, maka pasti biaya produksinya jadi lebih murah, sahabat tani semuanya. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelima, sahabat tani semuanya, adalah lakukan win-win solution, sahabat tani semuanya, atau lakukan yang namanya sama-sama untung, sahabat tani semuanya. Nah, di daerah Jawa sana banyak banget kok orang ketika panen padi ya, sahabat tani semuanya, tidak usah dibayar dengan duit. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan jerami. Bisa seperti itu, sahabat tani semuanya. Dan lagi misalnya jagung ya. Ada orang kok yang mau panen jagung tanpa dibayar, cukup dibayar dengan batang jagung. Nah, Anda kan artinya nggak perlu keluar uang, ya tidak? Seperti itu. Atau lagi misalnya nih, Anda punya tanaman cabai misalnya, tanaman cabai dalam satu areal, anggaplah misalnya 5.000 meter persegi misalnya nih. Nah, Anda nggak perlu keluar uang, sahabat tani semuanya, cukup dibayar dengan persentasi. Artinya misalnya nih, ketika Anda panen dalam jumlah tertentu, sekian persen untuk yang panen gitu, sahabat tani semuanya. Akhirnya Anda nggak perlu keluar uang gitu, sahabat tani semuanya. Artinya apa? Dengan menggunakan sama-sama untung seperti ini, Anda nggak perlu keluar uang. Mungkin ada protes di sana, wah mana ada, kata siapa, mana ada. Banyak kok contohnya, sahabat tani semuanya. Banyak juga kok orang yang mau dengan metode seperti ini. Intinya, sahabat tani semuanya, kita coba dulu. Tanya dulu, mau nggak kira-kira diupah dengan jerami? Mau nggak kira-kira diupah dengan batang jagung misalnya? Banyak kok yang mau, sahabat tani semuanya. Nah, namun terkadang kita nggak berani untuk melakukan percobaan seperti ini ya, sahabat tani semuanya. Tapi daerah Jawa sana saya banyak banget kok yang menemukan yang seperti ini. Orang mau memanenkan ya, orang mau memanen padinya hanya dengan dibayar menggunakan jerami. Nah gitu, sahabat tani semuanya. Karena jerami itu bisa dibikin pakan ternak gitu, sahabat tani semuanya. Kemudian jagung, batang jagung juga bisa dibikin pakan ternak gitu, sahabat tani semuanya. Dan banyak banget juga manfaatnya. Artinya, cobalah lakukan seperti ini, siapa tahu bisa gitu ya, sahabat tani semuanya. Dan ketika bisa, otomatis biaya produksi Anda jadi semakin berkurang juga. Oke, dan ini yang terakhir ya, sahabat tani semuanya. Yang terakhir, yang keenam adalah terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian setempat. Karena, sahabat tani semuanya, penyuluh pertanian itu ibarat guru bagi petani. Bayangkan ya, sahabat tani semuanya, siswa tanpa guru, apa yang terjadi? Guru itu, sahabat tani semuanya, ibarat cahaya yang memberi penerangan di saat gelap, sahabat tani semuanya. Nah, penyuluh pertanian ibarat guru, sahabat tani semuanya. Penyuluh pertanian adalah guru, sahabat tani semuanya, yang akan memberikan pencerahan kepada Anda dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda, sahabat tani semuanya. Nah, terkait dengan guru, sahabat tani semuanya, saya punya cerita. Ada seseorang namanya Edmund Hillary, sahabat tani semuanya. Edmund Hillary ini adalah orang yang luar biasa, dia tinggal di sebuah negara di Eropa sana. Nah, suatu ketika Edmund Hillary ini memiliki sebuah impian, sahabat tani semuanya, untuk menaklukkan yang namanya Gunung Everest.
Nah, dia berpikir, sahabat tani semuanya, kalau dia berangkat sendiri, maka ketika dia tidak tahu jalan, maka bisa jadi dia akan mati di tengah jalan sebelum sampai di puncak Gunung Everest tersebut. Hingga singkat cerita, dia bertanya-tanya kepada orang siapa kira-kira penduduk sekitar yang biasa naik turun Gunung Everest, sahabat tani semuanya. Akhirnya ketemu, namanya Tenzing Norgay. Nah, singkat cerita, Edmund Hillary tersebut mendatangi Tenzing Norgay, kemudian memberitahu dan memberikan penawaran, mau nggak temenin saya naik ke Gunung Everest? Akhirnya apa yang terjadi? Tenzing Norgay mau menemani Edmund Hillary tersebut. Nah, singkat cerita, mereka berangkat, sahabat tani semuanya, untuk menaklukkan yang namanya Gunung Everest tersebut. Nah, di tengah perjalanan, Edmund Hillary mengira bahwa, wow, jalannya bagus banget. Nah, kita lewat sana yuk. Tapi apa kata Tenzing Norgay? Jangan lewat sana. Meskipun jalan itu bagus, tapi sangat beresiko. Lewatilah jalan ini meskipun agak terjal, katanya. Nah, kemudian, apa yang terjadi? Singkat cerita, mereka melalui jalan yang terjal yang direkomendasikan oleh Tenzing Norgay. Dan ternyata betul, seandainya nih Edmund Hillary berangkat dengan jalannya sendiri, maka bisa jadi di sana ada banyak banget binatang yang mungkin dapat memangsa mereka sebelum mereka sampai di sana. Dan apa yang terjadi ketika dimangsa oleh binatang? Maka, sahabat tani semuanya, Edmund Hillary bisa jadi mati. Tetapi karena dipandu oleh yang namanya Tenzing Norgay di sini ya, sahabat tani semuanya, maka resiko-resiko ketika kita melakukan perjalanan itu bisa dihindari, sahabat tani semuanya. Nah, itulah peran dari seorang Tenzing Norgay, itulah peran dari seorang pemandu, itulah peran dari seorang guru, sahabat tani semuanya. Bayangkan kalau tidak ada Tenzing Norgay, maka nggak mungkin Edmund Hillary bisa sampai di atas puncak Gunung Everest dengan selamat, sahabat tani semuanya. Dan begitu juga Anda juga butuh guru, Anda juga butuh pemandu. Pemandunya siapa? Penyuluh pertanian setempat. Nah, kemudian juga ketika Anda berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, itu supaya tidak terjadi resiko dan kegagalan-kegagalan yang mungkin akan meningkatkan biaya produksi Anda, bahkan resiko kegagalan usaha Anda, sahabat tani semuanya. Oke? Nah, sahabat tani semuanya, jika memang Anda ingin berkoordinasi dengan penyuluh setempat, silahkan cari penyuluh setempatnya. Satu desa itu ada penyuluhnya. Jika memang nggak ada, satu kecamatan itu ada balai penyuluhannya, sahabat tani semuanya. Silahkan datengin di sana, cari penyuluhnya, oke? Kemudian minta di sana, Pak, Ibu, tolong bimbing saya supaya saya bisa memproduksi dengan bagus, gitu ya, sahabat tani semuanya. Jika memang mau koordinasi dengan saya juga boleh. Silahkan sahabat tani semuanya, jika mempunyai pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akan jawab pertanyaan teman-teman semuanya, supaya teman-teman semuanya dapat panduan untuk bisa mengurangi biaya produksi, sehingga pendapatan yang didapat dalam usaha tani jadi semakin tinggi lagi, sahabat tani semuanya. Oke, itu yang kami dapat sampaikan, sahabat tani semuanya. Saya Rizali Ansar, penyuluh pertanian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ya, sahabat tani semuanya, supaya yang lain juga tahu informasi yang bermanfaat ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.